kriteria penyusunan tujuan KL ini saya kira Bapak Ibu bisa baca ya sebenarnya, tapi saya ingin menegaskan bahwa tadi ya, jadi di KL itu harus dari visi misi ya Bapak Ibu ya. Ini memang tadi ya saya udah kasih framework bahwa visi visi kita bikin irisannya menjadi tujuan ya. Nah ini memang agak apa ya, harus kita lihat dulu visi misinya baru bisa kita rumuskan kira-kira tujuannya apa. Nah, kemudian tujuan juga harus menunjukkan kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah tadi saya sampaikan. Ini 5 tahun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan bikin tujuannya terlalu muluk-muluk sehingga nggak masuk akal. Ini bisa dicapai 5 tahun apa enggak sih? Begitu ya. Itu jangan-jangan ini harus 20 tahun gitu. Atau tujuannya memang ya harus itu, maka di sasaran strategis lah dikunci Bapak Ibu indikatornya. Supaya tidak terlalu muluk-muluk ya. Nah, makanya tadi muluk-muluk apa enggaknya itu harus kita lihat juga ada nomor 3. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan. Kalau nggak mampu ya jangan terlalu bikin tujuannya terlalu muluk-muluk Bapak Ibu. Nanti yang repot diri sendiri kan. Nah, jangan lupa tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi orang sering menganggap tujuan strategis ini hanya sebuah formalitas yang bisa dirumuskan begitu aja. Tapi lihat nih poin nomor 4. Ini kenapa saya kita highlight nih. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis. Kalau Bapak Ibu tidak merumuskan tujuan dengan baik, maka sasaran strategis juga tidak akan dirumuskan dengan baik. Arah kebijakan strategi juga tidak bisa dirumuskan dengan baik. Program dan kegiatan makin menantang itu Bapak Ibu. Bagaimana cara merumuskannya? Apa kita cuma mengulang program kegiatan? Jadi tujuannya kemana, program kegiatan ya udah kita mengulang aja. Nah, kalau begitu untuk apa kita mengidentifikasi permasalahan di depan? Kalau toh program kegiatan kita itu nggak menyelesaikan permasalahan, atau toh program kegiatan itu kita nggak mencapai visi misi, ya begitu ya Bapak Ibu. Jadi tantangannya di situ, nyusun Resta itu tantangannya adalah linearitas itu Bapak Ibu, dari atas ke bawah itu harus konsisten, gitu. Jadi kayak kalau dalam apa namanya ya, kalau dalam guru atau mengajar atau dosen itu kalau bikin silabus itu dari kurikulum, silabus sampai session plan itu harus linear. Kurang lebih begitu juga nih. Cuma ini 5 tahun ya, jadi agak jelimet juga kita merumuskannya. Oke, itu itu rumusan dari peraturan PPN tadi ya, Bappenas. Sekarang kita lihat dari Pemda. Diturunkan secara proporsional dari masing-masing misi pembangunan daerah. Jadi tadi saya sampaikan kalau bupati atau wali kota atau gubernur itu punya visi misi, Pak Ibu tinggal lihat tuh misi yang keberapa tuh yang relevan dengan Bapak Ibu. Jangan semua misinya bupati itu Bapak Ibu embat ya. Itu mungkin apa ya, kurang kerjaan atau gimana ya, atau saking percaya dirinya semua diembat gitu ya. Kita lihat aja kalau misinya itu tentang yang mana itu tentang pembangunan apa ya, apa namanya, pekerjaan umum atau sipil atau konstruksi, itulah yang menjadi apa namanya, semacam visi misinya si dinas PU gitu ya. Mana yang merupakan tentang penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, itulah yang nanti jadi visi misinya dinas sosial gitu. Mana yang merupakan kesehatan, mana yang merupakan pendidikan, itulah nanti diturunkan atau diambil atau diadopsi oleh si dinas kesehatan dan dinas pendidikan gitu ya. Jadi tujuan itu harus mewujudkan misi Bapak Ibu, itu kalau di OPD ya, karena visi itu udah punyanya daerah. Oke, nah tadi 3 saya bilang itu harus memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan. Jadi harusnya tujuan itu dari register sebelumnya dengan register yang berikutnya harusnya ada penyesuaian ya, harusnya, karena permasalahan itu kan berkembang terus Bapak Ibu. Dulu permasalahan kita mungkin lebih kepada konvensional. Sekarang permasalahan kita itu udah permasalahan bukan hanya masalah konvensional yang masih ada, misalnya soal kesejahteraan, kesehatan yang stunting dan sebagainya, kemudian bla bla bla. Sekarang udah ada permasalahan digital, ya kan? Dulu dulu misalnya hanya soal stunting, hanya soal gizi buruk, Bapak Ibu. Sekarang anak-anak sudah selain soal gizi buruk di daerah pedesaan atau di daerah yang 3T misalnya, di daerah perkotaan soal kesehatan itu adalah soal bagaimana anak kecil sudah terpapar digital sejak kecil. Ini kan mempengaruhi itu, ya.
Interaksi anak-anak sekarang kan mulai berkurang, Bapak Ibu. Misalkan sangat nih generasi Alpha yang lahir-lahir tahun setelah COVID ini, banyak orang tua mengeluhkan anak-anak sekarang itu apa ya, apa namanya itu, introvert, insecure kalau berhadapan dengan masyarakat luas, apa ya, banyak gitu. Padahal orang Indonesia itu kan terkenal sangat apa ya, bergaul ya sejak dulu ya. Kita dikenal ramah dan sebagainya. Saking ramahnya banyak yang kepo gitu ya. Kepo dengan urusan orang lain ya. Gitu. Gosip habis dibabat tuh yang di TV-TV itu. Makanya kadang-kadang saya lihat di pagi-pagi aja TV udah nyarin gosip. Saking keponya itu orang Indonesia katanya kebanyakan bapak ini. Itu orang lain ya yang di ruangan ini nggak ada. Ya, itu tantangan dinas kesehatan menurut saya sekarang. Bagaimana sosialisasi dinas kesehatan kepada terutama yang daerah perkotaan yang bapak ibunya kerja atau yang tingkat pendidikan orang tuanya agak rendah, bapak ibu. Ini sekarang apa-apa anak-anak dikasih gadget, ya kan? Tantangannya kan di situ, bapak ibu. Mungkin daerah perkotaan, maaf nih, tidak terlalu stunting, itu tidak terlalu mungkin ya. Saya kurang paham, saya nggak ada datanya. Tapi kan tantangannya di situ. Nah itu kan harusnya apa ya, permasalahan itu menjadi sesuatu yang berbeda ya dibanding 5 tahun lalu mungkin misalnya. Nah itu tadi ya harus dapat diukur dalam jangka 5 tahun ke depan. Gimana cara mengukurnya ya lewat sasaran strategis lah Bapak Ibu. Kalau nggak ada sasaran strategis, gimana cara mengukur dia tujuan, nggak bisa kita. Ya.